Sebelumnya di Throne of Cell, babak final sesungguhnya resmi dimulai. Kala itu Chen berhadapan langsung dengan Xuan Yuan dari kuil Assassin. Tak ada kesulitan bagi Chen untuk mengalahkan lawannya, sebab dari segi tingkatan, Chen lebih unggul ketimbang Xuan Yuan. Ditambah lagi, pengalaman Chen bertarung membuatnya selangkah lebih diuntungkan. Sedangkan di arena lain, ada Lin Xin si penyihir melawan si Masian dari kuil Pres. Lin Xin harus mengakui keunggulan si Masian yang notabene-nya sebagai tank. Ia kalah waktu saat di arena pertarungan. Kemudian ada Lu Xun yang kala itu akan melawan Char. Siapakah yang akan menang? Sepertinya pertarungan ini akan disuguhi berbagai macam jenis teknik yang mematikan. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Lin Xin memasuki arena untuk bersiap melangsungkan pertarungan. Di dalam benaknya ia masih tak percaya sebab lawan perdananya adalah Char dari kuil Assassin, wanita dingin cepat dan mematikan. Begitupun dengan orang ini, sebut saja namanya Jilong. Ia masih penasaran dengan sosok wanita misterius Char. Dari segi penampilan, menurutnya Char adalah wanita paling misterius dari semua kontestan. Meski begitu, Char tetap lawan yang sangat kuat sebab ia adalah peserta nomor 1 di kuil Assassin. Bukan hanya tertuju kepada Char, Jilong juga memuji kekuatan Lin Xin yang dijuluki sebagai mawar neraka yang gagah berani. Di sebelahnya ada sebut saja namanya Liu. Ia pernah mendengar bahwa Char dalam ujian di kuil Assassin sebelumnya, Char dapat mengalahkan 10 lawan sekaligus. Tentunya hal itu sebuah bukti bahwa Char ancaman dari semua kontestan di ujian perburuan iblis tahun ini. Lu Xun setelah menatap mata Char, ia pun langsung merasakan sebuah dilema. Bagaimana tidak coy? Char dikenal sangat dekat dengan adik angkatnya Long Haochen. Pastinya akan membuat Lu Xun sedikit banyaknya merasa sulit untuk melakukan serangan kepada lawannya ini. Sedangkan wasit akan memberikan aturan dalam pertarungan Lu Xun melawan Char. Ya karena kita tahu ya kan, ujian perburuan iblis dipenuhi oleh beberapa kuil. Jika pertarungan disamaratakan, rasanya sungguh tidaklah adil. Seperti yang kita lihat sebelumnya ketika si Masian melawan Lin Xin. Pertarungan itu syarat akan aturan. Begitupun dengan Lu Xun melawan Char. Namun hal mengejutkan terjadi ketika wasit akan memberikan aturannya. Char tiba-tiba mengatakan bahwa ia mengakui kalah dengan Lu Xun. Lantas membuat semua orang yang menyaksikan terkejut tak percaya. Kenapa wanita nomor 1 di kuil Assassin tiba-tiba menyerah tanpa perlawanan? Lu Xun pun bingung, kenapa Char menyerah begitu saja? Jika ini terjadi, tentunya peluang Char untuk lulus ke babak selanjutnya akan lebih sulit. Lu Xun yang sudah tahu alasan kenapa Char menyerah, ia pun juga mengatakan, lebih baik ia yang mengalah ketimbang Char. Sebab dari segi potensi, Char lebih baik daripada dirinya. Namun Char tetap dengan pendiriannya. Ia meminta kepada Lu Xun untuk tidak mengkhawatirkannya. Sebab Char optimis, dengan sisa pertarungannya pasti ia akan menang dan lolos secara barengan. Pada akhirnya Lu Xun pun dinyatakan menang dan mendapatkan 2 poin. Kita berpindah ke arena lainnya, tepatnya kelompok bola berwarna kuning. Ada Ying dari kuil Summoner melawan Flow kuil Warrior. Ya sebelumnya kedua orang ini saat di pembagian kelompok pernah berseteru ya kan. Pastinya kejadian itu akan terbawa sampai ke tengah arena. Sebut saja namanya Farsa. Ia sudah bersiap menantikan pertarungan ini. Sama halnya dengan Chen. Dari pertarungan mereka, nanti akan dianalisanya agar kelak Chen tidak kesusahan saat menghadapi mereka saat di pertarungan selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, Flow sedikit pemanasan dulu sembari mengatakan bahwa ia akan menjegal Ying untuk melaju mulus ke babak berikutnya. Ying yang melihat keyakinan Flow begitu tinggi, bukannya takut ataupun gentar, Ying malahan memuji atas keyakinan yang ada pada diri lawannya itu. Flow langsung melancarkan serangan pertamanya. Terlihat sekilas Ying seperti orang kaku. Namun dibalik itu semua, Ying memiliki kecepatan tingkat tinggi untuk menghindar. Chen pun demikian, ia juga melihat jelas di tengah arena. Ying yang terlihat lemah ternyata memiliki kecepatan yang luar biasa. Hal itu rupanya membuat Flow semakin terobsesi untuk melanjutkan serangan berikutnya kepada Ying.
Ya, serangan beruntun yang dilancarkan oleh Flo masih dapat dihindari oleh Yang Er. Sampai sini inti kekuatan Flo sepertinya berasal dari sarung tinju yang ada di tangannya. Sebab dari segi ia bertarung, Flo memperlihatkan dominasinya menggunakan pukulan yang sangat mematikan. Tak ingin terus-terusan berada dalam tekanan, kini saatnya Yang Er balas untuk menyerang. Kekuatan inti dan bumi namanya. Membuat Wu Kuang terkejut setelah melihat kemampuan Yang Er yang dapat memiliki teknik tingkat atas. Teknik tersebut masih masuk dalam kategori 3 bayangan air coy. By the way, Wu Kuang adalah ketua kuil warrior dan si Flo adalah anak didiknya sendiri. Pertarungan ini semakin menarik bagi Flo, sebab lawannya Yang Er sudah mengeluarkan jurus. Flo yang dikenal sebagai wanita mematikan dari kuil warrior, tentunya ia sangat menantikan pertarungan ini. Bukannya bertahan, Flo juga ingin melancarkan serangannya di saat Yang Er mulai mengaktifkan formasinya. Alhasil Flo hantamannya tak bisa menembus pertahanan yang membuat Flo seperti menghantam kapas. Selanjutnya giliran Yang Er untuk menyerang balik, di mana ia memanggil seluruh inti kekuatan pada makhluk hidup yang ia sebut namanya. Setelah itu mereka yang dipanggil Yang Er berkumpul di satu titik. Pemandangan yang luar biasa ini disaksikan semua peserta. Mereka terkejut setelah melihat kemampuan Yang Er bertarung. Meski sempat terlihat seperti gadis lugu dan kaku, namun di balik itu semua, ia memiliki keterampilan yang tak perlu diragukan lagi. Chen yang menganalisis cara kedua orang itu bertarung, ia pun tahu bahwa Yang Er memanggil roh kehidupan yang dimana dipanggilnya itu rata-rata memiliki kekuatan tingkat 8. Begitupun para petinggi kuil yang menyaksikan, gadis seumuran itu sudah dapat memanggil roh binatang. Hal itu tentunya salah satu keajaiban yang luar biasa. Berbeda dengan Sansoi dari kuil Summoner, sekaligus sesepuhnya oleh Yang Er coy. Ia sedikit khawatir, semoga saja Yang Er tak salah panggil. Menurut pengalaman masa lalu, Yang Er pernah mendapatkan kesalahan ketika menggunakan teknik ini coy. Sebab roh yang dipanggil tak sesuai keinginan hati. Jadi menarik, apakah Yang Er berhasil menggunakan teknik ini atau tidak? Genjot. Lagi-lagi Flo mencoba menyerang menggunakan teknik paksaan. Hal ini menjadi catatan penting di pertarungan ini, bahwasanya kedua petarung ini benar-benar menghabiskan kemampuannya untuk saling serang satu sama lain. Dan benar, tak sesuai ekspektasi, Yang Er bukannya memanggil roh ganas, melainkan seekor anak domba kecil yang lucu. Semua orang pun yang sebelumnya takjub berubah drastis menjadi sedikit aneh dan menggelitik di benak para penonton. Sansoi pun demikian, ia merasa malu setelah anak didiknya lagi-lagi mengalami kesalahan saat menggunakan teknik tersebut. Pada akhirnya, Yang Er yang sudah tahu titik kesalahannya, ia pun tak bisa apa-apa lagi. Jika meneruskan pertarungan melawan Flo, kemungkinan besar ia akan kalah. Sebagai wanita bijaksana, ia mengambil keputusan untuk mengakui kekalahan. Yang Er tak marah kepada binatang yang ia panggil sebelumnya, karena menurutnya domba ini sangat lucu. Melainkan ia meminta agar Flo memeluk dan merasakan kelembutan bulunya. Ia anggap saja hal itu sebagai tanda pertarungan sudah selesai. Pada akhirnya Flo dinyatakan menang dan ia mendapatkan poin 2. Sedangkan Chen sudah mendapatkan catatan penting dari hasil pertarungan mereka tadi. Yang Er dianggapnya sebagai wanita yang mengejutkan. Di balik kegagalan menggunakan teknik, namun kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Sementara Flo, selain memiliki sarung tangan, ada juga kekuatan artefak lainnya yang belum dikeluarkan. Singkat cerita, tepatnya setelah istirahat setelah melangsungkan aktivitas ujian, Chen memenuhi janjinya untuk menemui Cha-Er. Keromantisan, keindahan, dan kehangatan tersaji saat Chen memberikan seikat bunga yang begitu indah. Cha-Er merasakan bahwa lelakinya semakin kesini semakin romantis saja. Namun sesuatu yang tak diinginkan terjadi ketika di tengah-tengah kebahagiaan kedua orang yang saling mencinta, tiba-tiba ada teleportasi hitam yang membawa Chen masuk. Cha-Er tak bisa apa-apa selain hanya berteriak menyebut namanya. Entah kemana dan siapa pelakunya yang melakukan hal itu, sehingga Cha-Er memanggil anak buahnya dan menanyakan kejadian barusan. Ya, anak buahnya pun tidak mengetahui secara persis siapa dalang dari semua itu. Namun dari segi pengalaman, sepertinya pelaku bukan berasal dari dimensi mereka berada. Apa yang harus dilakukan?
Yang harus dilakukan hanya menyelidiki dan mencari tahu kemana Chen dibawa pergi. Selain itu hanya bisa menunggu ia kembali. Tapi jika tidak kembali, maka Chen mati di dimensi lain. Mendengar itu tentunya Char sangat murka. Ia meminta kepada anak buahnya untuk menutup kawasan ini dan tidak boleh ada yang tahu kejadian tersebut. 封锁这里，任何人都。那就证明他死在。如果他回不来呢？目前我们能做的，恐怕就只有等。 Ternyata Chen sedang berada di alam berbeda. Entah siapa yang membawanya pergi ke sini. Yang pastinya ada misi yang harus ia selesaikan, yakni tentang masa depan Hayu. Chen ditakdirkan ke tempat ini tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan partnernya, yakni Hayu. Di alam ini selain bisa berbicara, ia juga dapat berevolusi. Hal itu lantaran Hayu sebelumnya memakan benda, sehingga tidak ada pilihan lain lagi selain Chen harus menyelamatkan partnernya. Singkat cerita, Chen bertemu dengan segerombolan makhluk kecil yang aneh. Di sini Chen mencoba melindungi diri dengan tekniknya. Tak lama dari itu, makhluk tersebut seperti menunjukkan arah keberadaan Hayu berada. Chen pun langsung bergegas untuk mengikuti makhluk tersebut. Sesampainya di sini, Chen merasakan nafas kematian. Artinya banyak korban yang terjebak dan mati di sini. Chen menghiraukan akan hal itu. Yang ia pikirkan hanya menyelamatkan Hanyu. Nah, ketika di tengah-tengah pencariannya, ada cahaya kuning yang membuat makhluk mati ini seketika hidup dan bangkit. Dan mari kita katakan bersama-sama, dan film pun bersambung.